Hai, kembali lagi bersama Mimin di sini, tentunya dengan cerita yang menarik dan juga cerita yang kalian tunggu-tunggu. Bab 13. Setelah mereka selesai diner, James membayar bil ke kasir. Laura melihat jumlah total tagihan mereka dan merasa tidak enak hati. Kenapa selalu habis banyak? Untuk sekali makan habis lebih dari 1 juta. Meskipun tabungan James melimpah, tapi Laura merasa tidak berhak memboros-boroskannya. James memperlakukannya seperti seorang ratu. Saat mereka berjalan keluar restoran itu, Laura berbicara pada James. James, aku merasa tak enak hati. Kamu terlalu boros kalau makan denganku. James malah tertawa mendengar protes Laura. Hei Haniku, aku tak bisa menahan diri untuk memanjakanmu. Sorry to say, standar hidup keluargaku memang agak di atas normal. Kamu boleh percaya boleh tidak, aku anak bungsu yang paling dimanja oleh papi dan kedua abangku. Ini pacaran pertamaku. Sebelumnya tabunganku benar-benar tak tersentuh dan terus menggemuk sepanjang usia kehidupanku. Aku tak perlu mengeluarkan uang sepeser pun untuk segala sesuatu yang aku inginkan. Ucapan James itu benar sekali dan papinya pun selalu mengawasi apa yang pangeran kecilnya lakukan. Laporan serta foto-foto kebersamaan James dan Laura pun sudah sampai ke tangan papi James, Leonard Indrajaya. Bahkan, data diri Laura lengkap sudah diketahui oleh papinya itu. Leonard duduk di kursi kebesarannya di kantor pusatnya di Jakarta. Salah satu gedung pencakar langit tempat kerajaan bisnisnya berkembang pesat. Dia agak terkejut mengetahui wanita pilihan pangeran kecilnya itu. Sudah hampir 2 bulan ini ada yang berbeda dengan rutinitas putra bungsunya. Leonard menempatkan pengawal untuk menjaga putra bungsunya yang bersekolah di Yogyakarta dari sejak awal James tinggal di sana. Namun, James tidak pernah menyadarinya karena orang itu sangat profesional. Laura sebenarnya merupakan wanita yang sangat sempurna, cantik, cerdas, dan baik sifatnya. Bahkan, di usia yang relatif masih sangat muda sudah menyandang gelar Profesor Veterinary Science lulusan luar negeri. Keluarganya pun bukan orang sembarangan. Bisnis tekstil dan batik milik orang tua Laura cukup besar. Leonard mengenal beberapa merek produk kain buatan mereka. Dari laporan anak buahnya, Leonard tahu bahwa James lah yang terus-menerus mengejar Laura hingga wanita itu pun bertekuk lutut menyerah pada James. Sungguh karakter dasar James. Dialah yang membentuk pangeran kecilnya menjadi sosok seperti itu. Tak ada kata gagal di kamusnya. Yang terpenting baginya adalah kebahagiaan James terlepas apapun yang dia pilih sekalipun itu tak biasa. Mungkin suatu saat dia akan menguji seberapa besar perasaan James pada Laura. Haniku, sekarang saatnya aku minta tolong padamu. Aku mau kamu memilih bra dan pantis yang sesuai dengan ukuranmu selusin saja. Ayo, ujar James menarik tangan Laura untuk mengikutinya masuk ke toko underwear Victoria's Secret. Wajah Laura pun memerah seperti kepiting rebus. James, kamu gak bercanda kan? Tanya Laura seakan tak percaya dengan permintaan James. Untuk siapa bra dan pantis itu, pikirnya bingung. Kenapa harus sesuai ukurannya juga? James bersidekap dan memasang wajah serius siap untuk bertahan bila Laura ingin memprotesnya. Berapa ukuranmu, sayang? Laura pun menyerah lagi, bukan James kalau tidak keras kepala dengan keinginannya. Bra 38C dan pantis sis L. Pilih selusin ya. Aku suka yang seksi seperti yang model ini, ujar James mengedipkan mata sambil menunjuk salah satu rak yang berisi bra brokat berenda tanpa kawat dan pantis brokat transparan. Laura menutup mulutnya yang nyaris mengumpat. Wajah Laura semakin merah menahan malu karena para pelayan toko underwear itu mengerumuni mereka berdua untuk membantu pelanggan potensialnya. Bisa kami bantu tuan? Ujar manajer toko underwear itu pada James. Nona, tolong bantu pacar saya memilih bra dan pantis. Ukurannya 38C dan sis L. Saya tidak peduli berapa harganya, pilihkan 12 pasang. Jawab James tegas memberi perintah pada manajer toko underwear itu. Baik, tuan. Silakan duduk dulu di sana. Kami akan mengurusi kebutuhan pacar Anda.
Manajer itu memberi kode bawahannya untuk menggiring James ke sofa tunggu sementara dia dan karyawati lainnya membantu memilihkan bra dan panties terbaik di toko itu. Laura pun memilih beberapa model underwear yang ditawarkan oleh para pegawai toko itu. Her baby boy luar biasa merepotkan. Beberapa model bra dan panties itu begitu seduktif. Tapi Laura memilih beberapa model yang memang tampak nyaman dipakai selain model yang direkes oleh James tadi. Sudah semua tuan. Apa ada lagi yang Anda inginkan? Kata manajer itu pada James. Bungkus lingerie yang valet itu juga, ujar James menunjuk sebuah lingerie semi-transparan yang dipajang di manekin yang mengekspos bagian dada dan punggung serta paha. James pun memberikan kartu debitnya pada manajer itu untuk membayar semua barang belanjaan Laura. Laura salah tingkah berdiri di samping James. Dia kehilangan kata-katanya. Ini kartu Anda dan ini barang belanjaannya tuan. Terima kasih banyak dan datang lagi lain kali. Semoga hari Anda menyenangkan, ujar manajer toko itu. Laura ingin segera kabur dari tempat itu. Dia sangat malu. James segera mencekal lengan Laura sebelum gadis itu kabur. Wajahnya masih merona karena malu. Aku mau pulang, seru Laura hampir menangis dan mencebik. James tertawa terbahak-bahak melihat Laura ngambek. Hahaha. Hei, kenapa kamu marah, sayangku? Asteris. Bra dan panties itu untuk siapa sih? Kenapa harus aku yang memilihnya? Ujar Laura masih cemberut. Ayo kita ke mobil dulu. Nanti aku jelaskan semuanya, ajak James seraya merangkul pundak Laura. James mengendarai mobilnya dengan tenang, sementara Laura memalingkan wajahnya ke kaca jendela menghindari tatapan James. Hani, ku jangan ngambek terus dong, rayu James dengan lembut. Kita ke apartemenku ya, karena sudah malam dan aku belum mandi. Laura masih terdiam. James pun menghela nafas agak menyesal telah membuli Laura di toko underwear tadi. Menurutnya itu lucu sekali, tapi Laura sepertinya merasa kesal dan malu. Akhirnya, mereka sampai di basement apartemen James. Laura membantu James menurunkan barang belanjaan yang sebenarnya miliknya juga. Mereka kemudian naik lift ke lantai 12. James memasukkan kode pas apartemennya dan pintu pun terbuka. Laura merasa tidak nyaman, dia ingin pulang saja. Dia yakin James akan membuatnya menginap di sini lagi. Aku mandi dulu ya, say, pamit James seraya menaruh barang belanjaan di meja ruang tengah lalu berlari masuk ke kamarnya. Laura terheran-heran dengan kondisi apartemen James yang penuh dengan bingkisan berbagai ukuran, tetapi Laura mengacuhkannya dan membanting dirinya di sofa empuk lalu menyalakan remote home theater milik James. Laura memencet-mencet remote mengganti channel TV kabel itu dan menemukan film Midnight Runner yang dibintangi Opa Park Seo-joon. Film itu bergenre action komedi, dia sudah beberapa kali menontonnya tapi selalu tergelak-gelak menonton kekocakan akting sang aktor.